Di video kali ini kita tidak membahas mengenai karakter maupun geng di Tokyo Revenger, melainkan sebuah benda kecil, yaitu pisau. Pisau yang digunakan oleh beberapa karakter di anime dan komiknya. Pembahasan tidak penting yang akan dilakukan kami kali ini hanya ingin kalian tahu dari mana berasalnya pisau-pisau tersebut yang tiba-tiba dibawa oleh karakter di Tokyo Revengers. Namun kita tidak akan memberitahu di mana pisau-pisau itu dijual. Bahkan jika kalian tahu di mana membelinya, kita tidak akan merekomendasikan untuk membelinya dan digunakan seperti di Tokyo Revenger. Nah, jadi jika kalian tidak tertarik dengan pisau-pisau ini, silahkan tinggalkan video kali ini. Dan jika kalian bersikeras ingin menonton, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pisau yang pertama yaitu di komik chapter 16 dan anime episode ke-7. Pisau dengan tipe pisau lipat ini memiliki bentuk layaknya pisau lipat biasa, dengan pegangan berwarna kuning keemasan di tiap ujungnya, lalu warna kecoklatan di tengahnya. Ukuran dari pisau ini terbilang lumayan kecil dibandingkan pisau lainnya. Pisau ini digunakan oleh Pachin di episode ke-7 untuk menusuk Osanai. Pachin marah kepada Osanai karena apa yang dilakukan Osanai dan geng Mobius terhadap anggota divisi ketiga bawahan Pachin sangatlah mengerikan. Kemudian yang kedua, yaitu muncul di komik chapter 19 dan anime episode ke-8. Pisau ini berbentuk agak panjang dari pisau biasa, dan jika dilihat lebih teliti, pisau ini lebih ke tipe pedang jenis Tanto yang panjang bilahnya mencapai 15-30 cm. Dan yang berada di Tokyo Revengers ini, sarung pedang dan pegangannya berwarna coklat gelap keemasan dengan panjang bilah sekitar 20 cm. Pisau ini digunakan oleh Kiyomasa, salah satu anggota Tokyo Manji dari divisi ketiga. Kiyomasa menggunakan ini untuk membunuh Draken, dan di salah satu timeline, pisau ini dapat membunuh Draken dan mengubah masa depan. Pisau ini digunakan Kiyomasa karena menilai perlakuan Draken kepada dirinya di pertarungan underground membuat Kiyomasa sangat malu. Dari situ Kiyomasa sangat membenci Draken dan ingin membunuhnya. Namun kematian Draken dari pisau ini dapat dihentikan ketika Takemichi kembali ke masa lalu. Selain untuk membunuh Draken, pisau ini sempat tertancap pada telapak tangan Takemichi di komik chapter 25 dan anime episode ke-10. Dan bekas dari tusukan pisau Kiyomasa di tangan Takemichi tetap ada hingga sekarang. Kemudian yang ketiga, yaitu pisau yang dipakai Kazutora di chapter 58 dan anime episode ke-20. Pisau ini merupakan pisau lipat dengan pegangannya memiliki motif dua warna bergaris, yaitu warna silver dan kehitaman. Pisau yang digunakan Kazutora ini sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pachin, namun lebih besar dan tentu saja beda bentuknya. Kazutora menggunakan pisau ini untuk menusuk Baji karena dihasut oleh Hanma dan Kisaki. Hanma dan Kisaki memprovokasi Kazutora bahwa Baji akan mengkhianati Kazutora, sehingga Kazutora mencoba membunuh Baji dengan pisau tersebut. Dan yang keempat adalah pisau yang digunakan Baji Keisuke di komik chapter 60 dan anime episode ke-21. Pisau yang digunakan Baji ini sama dengan pisau yang digunakan oleh Kazutora. Tak perlu dijelaskan lagi bentuknya seperti apa. Namun Baji mendapatkannya setelah Kazutora menusuk Baji. Di saat itu, Takemichi yang melihat Kazutora menusuk Baji langsung menabrakkan tubuhnya ke Kazutora. Di saat Kazutora jatuh, di sana tidak terlihat pisaunya dan memang masih tertancap di tubuh Baji. Walaupun kita tidak diperlihatkan bagaimana Baji bisa melepas pisau tersebut, namun keduanya adalah pisau yang sama. Dan kali ini, pisau tersebut juga digunakan ke orang yang sama, yaitu Baji Keisuke. Tentu saja tak perlu dijelaskan lagi apa yang digunakan oleh Baji dengan pisau tersebut. Nah, dari keempat orang yang menggunakan pisau tersebut dan ada 3 pisau yang berbeda, apakah kalian melihat persamaannya? Tentu saja fakta selain ketiga benda tersebut adalah pisau. Persamaan dari pisau tersebut adalah di mana mereka didapatkan. Ya, pisau tersebut didapatkan dari orang yang sama.
Namun sebelum membahas orang tersebut, sebenarnya ada satu orang lagi yang pernah menggunakan sebuah pisau. Namun pisau ini tidak didapat dari orang yang sama. Dia adalah Akun. Di anime episode ketiga, Akun hampir menggunakan pisau lipat berwarna merah kecil untuk membunuh Kiyomasa. Namun hal itu ia urungkan. Akun memang membawa pisau tersebut atas keinginannya sendiri. Dan sebenarnya di timeline lain, Akun benar-benar menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Kiyomasa dan membuat Akun dipenjara. Kembali ke 3 pisau sebelumnya, yaitu orang yang memberikan pisau tersebut. Orang ini adalah musuh paling berbahaya di Tokyo Revenger, dan tentu saja kalian pasti sudah tahu. Orang tersebut adalah Kisaki Teta. Kisaki Teta memprovokasi Pachin, Kiyomasa, dan Kazutora untuk membunuh dengan menggunakan pisau tersebut. Hal ini dijelaskan di komik Tokyo Revenger chapter 205. Tujuan dari Kisaki ini adalah agar Kisaki bisa menghancurkan orang-orang terdekat Maiki yang menghalangi Kisaki mendekati Maiki. Seperti Pachin yang akhirnya dipenjara dan membuat Maiki dan Draken bertengkar. Lalu kematian Draken membuat Maiki tak terkendali. Dan terakhir adalah kematian Baji yang membuat Maiki membalaskan dendam dengan membunuh Kazutora. Jadi Kisaki tidak peduli siapa orang yang ia gunakan, melainkan untuk siapa pisau tersebut digunakan. Dan di beberapa scene baik itu komik maupun anime, memang pemberian pisau tersebut tidak secara langsung oleh Kisaki. Seperti halnya Kiyomasa yang diberikan oleh salah satu anggota geng Mobius. Dan sebenarnya ada satu orang lagi yang diberikan pisau oleh Kisaki Teta. Namun tidak kita bahas di video kali ini, karena karakter tersebut masih belum muncul di animenya. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup panjang untuk pembahasan mengenai pisau. Apakah kalian sebenarnya sudah tahu mengenai pisau-pisau tersebut dan dari mana mereka berasal? Dan jika kalian tahu mengenai pisau lain yang pernah muncul di animenya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan tuliskan juga pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.